Ini tampaknya ibu dosen, mestinya kalau ibu dosen itu banyak menjawab, tidak banyak tanya. Yang banyak tanya tadi sanjange Kiai Bahaudin itu mahasiswa. Mungkin pertanyaan terakhir sebelum nanti kuliah umum ini diakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah injih menika saged pinanggi kali Gus Baha, matur suwun kesempatan menika. Sebenarnya kalau ada orang yang nggak mau bertanya itu karena nggak mau bertanya itu karena malu, ya karena malu. Tapi saya sebenarnya pertanyaan saya ini remeh, walaupun remeh saya tidak mau dijawab oleh MC Gus, nih langsung dijawab panjenengan mawon. Mekaten Gus, di antara yang disampaikan dalam perkuliahan tadi disampaikan bahwasanya jangan pernah menolak khilaf, karena khilaf adalah salah satu cara untuk mengawal hukum Allah. Begitu nggih. Untuk saya yang mutafaqih ya, bukan faqih, saya mutafaqihah. Untuk mendalami ilmu fikih itu kayaknya walaupun waktu saya ndak expired ya, sudah tua saya ini Gus G, sudah berumur dan minim sekali pengetahuan saya tentang fikih. Sementara ini yang saya tahu dari bekal mondok saya, dari keluar mondok saya yang saya dapat, kaku-kakune ilmu fikih itu masih fleksibel. Senajano nanti itu mabainal halal wal haram itu tetap saja ada yang menghalalkan. Sehingga dalam praktek keseharian saya di kampung itu kalau ada orang tanya, kalau dijawab secara kaku itu kadang-kadang ndak matuk. Tapi saya kasih sekiranya sepengetahuan saya itu bisa untuk menjawab dan menenangkan pertanyaan mereka. Cuma kadang-kadang tindakan saya ini saya yakin pasti nanti panjenengan nyalano nggih. Maksudnya begini, minim literatur, minim belajar, sehingga yang saya gandoli untuk menjawab orang bagaimana bu hukumnya ini, bagaimana hukumnya itu, ya sekedar saya jawab boleh saja, boleh. Sekiranya pertanyaan itu tidak dalam koridor sing syarat pasti itu, misalkan bagaimana hukum meninggalkan sholat, tidak. Semisal hukum-hukum yang kadang-kadang kita itu fikih itu kalau di pondok itu kayaknya kok dinamis ya. Pertanyaannya guru ke murid bertanya, guru menjawab. Tapi kalau kampung tuh kok ruwet ya Gus ya. Maksudnya kok banyak ya kayak memang logis, tapi kita itu dulu kenapa tidak berpikir logis? Sering kadang-kadang pertanyaan itu remeh. Bagaimana kalau saya tidak bisa sholat? Kalau saya tidak doa kunut, ya enggak apa-apa lah Bu. Yang penting sebisanya. Kalau saya enggak bisa apa-apa, akhirnya apakah saya hanya berdoa dengan alif gitu aja, satu huruf itu apa saja? Saya menjawabnya ya sulit Gus. Akhirnya saya jawab boleh daripada gak sholat Gus ngoten. Nah, pokoknya kalau kita bicara masalah fikih itu luas, karena fikih itu suatu disiplin ilmu yang sudah melalui proses ijtihad. Kita itu menerimanya secara instan. Di hari ini orang yang mau beristihad silakan beristihad, tapi saya tidak mampu untuk itu Gus. Jadi saya berbahan apa yang saya dapat dari pondok, yang kemudian itu akan mengalami banyak hal yang ruwet. Walaupun kampung saya itu kampung yang primitif, justru orang-orang kampung awam itu pertanyaannya yang sering mengecoh kita. Tapi kalau kita hidup di kampung yang orang-orangnya itu pertanyaannya Ibu yang terhormat begitu ya. MC-nya iya, konkretnya ya maaf MC agak itu Gus ya, MC karena saya tidak mau dijawab oleh MC. Bagaimana tindakan saya semacam itu menjawab, sekedar menjawab pertanyaan orang, pertanyaan sekeliling saya yang saya tidak mampu memberi hal-hal yang memberi jawaban yang pasti, padahal itu tidak keluar dari koridor fikih maksud saya ya. Itu contohnya oh ya sudah Gus kafani biqouli astaghfir katsir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih.
awalnya rasa mahasiswa, di akhir-akhir rasa dosen, jadi malah memberikan kuliah tambahan. Monggo Yai menawi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Itu udah pertanyaan lu curhat. Ya kalau orang latihan jadi tokoh ya memang bingung-bingung sedikit itu bagus. Ya bagus, gak masalah kan. Sampean bingung terus kelihatan bingung ya bagus, jujur. Ya kalau orang latihan jadi kiai, jadi bunyai ya memang begitu ya. Ya agak-agak bingung sedikit. Kalau sudah mapan kayak saya tidak pernah bingung, santai. Karena tadi sudah yakin semuanya sudah ditulis di Lauh Mahfud. Yang jelas begini, pertanyaan itu ada dua. Zaman Nabi pun ngendikan ada dua. Ada su'alul mustafhim, orang tanya ingin paham. Ada su'alul muta'annid, tanya ingin mempersulit. Nah biasanya masyarakat juga dua tadi, ada tanya ingin tahu, ada tanya yang muta'annid. Muta'annid itu memojokkan kiai. Ya, saya pikir ini sudah dosen pasti tahu. Gelagatnya orang ini muta'annid apa mustafhim, memang benar-benar tanya apa mempersulit. Misalnya kita ketemu orang fasik ya ada dua, ada yang lugu apa ada yang enggak. Kalau yang lugu tanya caranya tobat, yang memang ingin tobat. Kalau yang enggak ya memang hanya muta'annid. Sehingga kata masyiatullah itu juga pernah dipakai orang kafir. Wa qala alladziina asyraku law sya'allahu ma asyrakna. Kata orang-orang musyrik, kalau kita dikehendaki Allah juga tidak melakukan musyrik. Tapi mereka ingin menjebak Nabi bahwa kamu yang kampanye tentang masyiah, berarti kita musyrik pun karena masyiah. Orang kampung juga gitu. Saya masih ingat guru saya Kiai Haji Maimun Zubair pernah ditanya tentang orang haid yang karena free sex, karena seks bebas. Bukan karena ketularan atau karena orang lain. Memang dia sendiri yang nakal. Yang tanya dokter, tentu yang tanya dokter. Dokter itu berambisi menemukan obat haid. Jawabannya Mbah Mun itu unik, padahal beliau itu sangat sayang sama umat. Jawabannya beliau gini, dok, sesuatu yang menjadi hukuman Allah supaya orang mau kembali tobat, ya Allah diberi hak. Intinya kan mesti misalnya ada orang hidupnya boros, kemudian punya utang banyak, dia agak dipercaya masyarakat. Terus kamu ditanya solusinya gimana? Ya gak perlu ada solusi. Itu memang hukumannya orang yang salah. Biar roh rasane lahum fid dunya khizyun, ada unsur kehinaan. Ada orang selingkuh dikucilkan masyarakat. Terus tanya kamu gimana caranya nggak dikucilkan? Ya Allah diberi hak untuk memberi hukuman. Begitu juga penyakit-penyakit yang karena kesalahan manusia. Allah harus kita beri hak untuk memberi apa? Hukuman. Meskipun berkali-kali kita memberi pintu apa? Tobat. Nah, biasanya juga gitu, orang belajar itu wajib nggak? Kan wajib. Masyarakat tuh nggak mau belajar tentang agama, kemudian karena nggak belajar, setiap ada masalah agama dia tidak bisa, terus galau. Ya Allah beri hak memberi sanksi orang yang nggak mau belajar, itu kan membawa kebodohan. Kebodohan itu mesti zulumat, mesti kegelapan menjadi kegagalan. Jadi misalnya ada mbak-mbak sampai perawan tua agak nikah, atau kangkang sampai jaka tua agak nikah, tanya saya, Gus caranya nikah gimana? Itu keangkuhan kamu, serang ganteng pilih-pilih. Jadi harus gitu jawabnya. Karena memang yang menyebabkan itu adalah keangkuhan. Wis ngerti elek ora Gus, ora anak wong sugih, njuk wong ayu. Lalu gak payu rabi itu karena keangkuhan apa karena apa itu, Pak? Nah itu zaman Nabi sudah gitu ya, ada su'alu mustafhimin, ada su'alu muta'annidin. Terus ada beberapa masalah yang sebetulnya itu hukuman Allah. Saya tuh merasa kaya, bahkan mungkin kategorinya kaya sekali, bukan karena materi saya banyak, enggak. Saya ini pengagum hadis atau riwayat lah, kalau kamu nggak percaya itu hadis, karena muttorib. Wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu apa? Ghadan. Beramallah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok. Saya ini kan keceluk kiai gede, di orang kantor saya umur saya itu banyak sekali. Wong urip nganti sesuk di orang kantor saya ini mewah menurut saya. Sampean kan enggak, ora kiai, goblok, bayangno urip nanti 10 tahun ke depan. Duit 2 juta ya kurang, 10 juta ya kurang. Padahal konsep kita ini kata Rasulullah atau kata ulama lah yang jelas itu.
ngamallah untuk akhiratmu seakan-akan mati besok. Maka hidup saya itu tenang sekali. Cara di masalah, misalnya saya suatu saat sampean bully, paling pikiranku dibully masyarakat, sesuk wis mati, sesuk wis bar, sesuk kok ijek urip, bayangno sesuk meneh, sehingga aku nganggep punya masalah hanya sehari. Kamu kan nggak bayangkan hidup itu panjang, sehingga yang merasa miskin terus, sehingga kadang merasa istrinya kok ini terus padahal masih panjang. Jadi kalau kamu pakai konsep ulama tadi, wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan, beramalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu itu mati besok. Sehingga yang saya asik ya kalau sholat itu saya asik, ngajar asik, karena ini untuk bekal mati. Kalau uang betul, tanyakan istri saya punya uang 200.000 itu anggap banyak sekali. Uang urip nganti sesuk ada duit 200.000 itu mewah betul ya. Terus kemudian ada orang galau, uang 10 juta kurang 20. Kegalauan ini adalah dia salah persepsi, nganggap urip itu panjang. Ini wayul hihimul amal, orang yang dibuai oleh angan-angan. Nah ini melebu alhaqumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ya bu dosen yang rasa mahasiswa ya, atau mahasiswa yang rasa dosen tadi kata MC. Ini enggak gitu, keliru MC. Dosen yang rasa bunyai. Jadi lebih keren. Dosen yang apa? Rasa bunyai. Ya, saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para kiai dan ibu nyai, para Gus dan Neng, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dengan dijawabnya pertanyaan dari ibu dosen rasa bunyai tadi, maka sesi kuliah umum bersama panjenenganipun Kiai Haji Ahmad Bahauddin Nur Salim Al-Hafidh telah di penghujung. Ternyata memang antara di YouTube dan aslinya itu hampir sama. Paling tidak ini mengobati penasaran kita, dan dengan muwajahat dengan beliau ini kita punya sanad ilmu kepada beliau, karena tampaknya beliau ini mengidolakan sanad. Terus beliau orang hebat karena memang gurunya Mbah Mun, sebagaimana sahabat orang hebat itu karena gurunya Nabi, berarti yang hebat itu gurunya. Mboten klindu-klindu, kesimpulannya klindu, mohon maaf. Kiai Bahak nggih hebat, gurunya juga hebat, sebagaimana kita santrinya Kiai Haji Mas Muhin Fakih, romo kiai kita hebat, kita semua juga hebat. Sebelum doa oleh panjenenganipun Kiai Haji Roba Maksum, ini ada cendramata yang akan disampaikan oleh Bapak Rektor.